Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Adista Andari. Kali ini kita saatnya bekerja ya guys. Ini lagi mandiin ayam guys. Tadi belinya itu di supermarket. Ayam ini enggak begitu gede ya guys. Ini harganya cuma 36 dolar Hong Kong. Kalau di Indo kurang lebih sekitar 65.000 guys. Jangan lupa dilumuri garam ya guys, karena dengan dilumuri garam itu seperti di sabun itu loh guys. Dan ini biar keset guys. Kalau bahasanya keset itu tidak berlendir guys, lendir-lendirnya itu bisa hilang. Jadi dipakein garam guys. Ini cara mencuci ayam di Hong Kong guys. Dan kalau di Hong Kong itu kita mencuci apapun itu harus cepet-cepet dan harus bersih ya guys, karena kalau di Hong Kong itu kan harus irit air guys. Ini ayamnya sudah aku cuci dan saatnya kita memotong guys. Ini aku keliru guys, seharusnya kukunya ini tidak dipotong, tapi ini sudah terlanjur aku potong guys. Untung Nana itu nggak marah-marah ya guys. Dan ini dipotong, nanti kulitnya ini dihilangin guys, karena kalau orang Hong Kong itu kulitnya itu katanya itu sangat-sangat berlemak guys. Ini nanti untuk buat sup, yang daging itu untuk buat sup ya guys. Dan nanti kalau yang ada tulang-tulangnya itu bisa ditem ya guys. Ditem itu semacam apa, seperti ya pokoknya cara masaknya itu sangat simpel banget guys. Ini aku masih agak-agak bingung ya guys motongnya, karena kan ini majikan baru guys, baru sekitar 4 bulan. Karena dulu waktu di desa, kerja di desa itu jarang banget potong ayam guys. Kan biasanya kalau orang desa itu kan sukanya itu ikan guys. Jadi sangat kebalikannya. Kalau di majikan yang ini dia tidak makan ikan sama sekali guys. Jadi makannya itu cuma B2 sama ayam. Dan di sini aku harus belajar lagi cara memotong ayam guys. Dan ini untung nggak ditungguin ya guys, karena kalau ditungguin itu selalu dikomplain, harus begini harus begitu, aduh pusing guys. Ini pahanya setelah itu harus dipotong kecil-kecil ya guys. Ini yang untuk ditem itu loh guys, semacam cuma direbus itu masaknya. Dan kalau yang paha utuh nanti ini untuk sop guys, ini untuk sop. Dan ini lemak-lemaknya itu dibuang guys. Dan juga ini pisaunya ini sangat-sangat tidak tajam. Aku sendiri mau mengasah itu juga males, kan jarang-jarang dipakai guys. Dan alhamdulillah kalau majikan yang ini itu kan cuma menjaga satu orang nenek guys, umurnya 85 tahun. Jadi pekerjaannya itu sangat ringan guys. Dan kalau orangnya biasa, kalau majikan itu kan kadang-kadang cerewet, tapi kalau cerewet yang terlalu mengada-ngada itu kita harus membantah guys, bukan berarti kita melawan ya, kita harus membantah guys. Kalau kan orang tua itu biasanya itu kalau ngomong itu nggak terlalu itu, tapi diada-adain gitu loh. Jadi kita harus selalu waspada guys, karena majikan itu walaupun kelihatannya baik, kadang dia itu suka menjebak itu loh guys. Jadi kita harus selalu waspada guys. Itulah kuncinya kalau bekerja di Hong Kong. Dan kalau ada, dan pokoknya kita harus hati-hati ya guys. Misalnya kita berangkat libur, kita itu harus lihat barang-barang itu bagaimana.
Karena kalau orang tua itu mungkin dia itu sudah pikun atau gimana ya guys, kadang-kadang dia itu menjebak yang ini dibeginiin karena biar punya alasan untuk marahin kita guys. Tapi kalau kita misalnya sudah bisa bahasa, kita harus membantah ya guys. Jangan sampai kita itu merasa direndahkan atau apa itu. Kita harus membantah, karena kalau kita itu cuma diam saja itu dia itu akan menginjak-injak harga diri kita guys. Dan itu aku sangat-sangat tidak mau guys. Jadi kalau majikan ngomong satu, aku ngomongnya itu 2 sampai 3 guys. Karena ya biar dia itu tahu kalau kita ini punya harga diri, tidak suka diinjak-injak, dipermainkan begitu loh guys. Karena jaga orang tua itu mungkin kadang-kadang dia itu pikun ya, naruh barang di sini terus nanti dia lupa, itu langsung dia itu langsung menuduh seolah-olah kita itu yang menyembunyikan gitu loh guys. Jadi kita harus waspada guys. Dan alhamdulillah di sini itu kan cuma jaga 1 orang guys, tapi gajinya itu alhamdulillah sudah naik ya guys, maksudnya bukan gaji standar guys. Jadi itulah, kalau kita tetap majikan yang lama itu kadang kan kita tidak dikasih long service ya guys, makanya kita pindah, nggak dapat long service tapi dapat gaji yang berlebih gitu loh guys. Dan ini akhirnya aku sudah selesai potong ayamnya guys, dan yang ini dibuang karena tidak terpakai guys, ini sangat-sangat berlemak. Dan setelah kita potong kita kasih tutup ya guys, aku kasih tutup ini, terus dikasih garam sedikit guys, dipiur-piuri garam sedikit. Setelah itu kita simpan di kulkas, jadi kalau sewaktu-waktu mau masak atau buat sup itu sudah bersih guys, tidak perlu dicuci lagi. Dan ini harus kering guys, harus kering tanpa air. Oke, sekian saja ceritanya guys tentang ayam. Jangan lupa di like, subscribe, komen di Adista Andari. Terima kasih ya guys. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.